pas kepada masyarakat akademik secara umum itu terkesan tidak ada. Ketika diskusi, mahasiswa membayangkan kritis itu adalah mahasiswa yang sudah bertanya. Benar. Ketika ditemukan realitas atau pengalaman yang bertentangan dengan kebenaran rasio dan kebenaran data di lapangan sebagai sebuah pengalaman. Kira-kira ada gak yang timpang sebelah mungkin yang lebih ke kebenaran secara rasional saja dan tidak secara empirisnya? Karena ini bagian dari titik konvergensi, maka saya pikir lebih lengkap keduanya. Harusnya mempertimbangkan kebenaran rasio dan kebenaran data, pengalaman di lapangan. Toh kebenaran itu juga menjadi risalah yang harus diperjuangkan dalam konsep kenabian. Apalagi kampus kita visinya ada religius kompetitif, kolaboratif, nambah kolaboratif sekali. Cuman pada aspek religius itu yang menjadi substansi adalah kebenaran itu sendiri. Toh diutusnya Nabi ke dunia ini hanya untuk menyampaikan dan hak dan yang batil. Yang salah yang mana, yang benar yang mana, kan begitu. Jadi secara keagamaan kritisisme itu bagian dari keharusan, keniscayaan atau gerakan keagamaan, apalagi pada fungsi kemanusiaan kita. Secara umum kan manusia memiliki dua fungsi, antara abdun atau hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian yang kedua sebagai khalifah. Khalifah mahasiswa sering menyebutnya memanusiakan manusia. Kalau abdun itu adalah pengabdi, jadi orientasinya apapun yang kita lakukan itu niat pengabdian tanpa memperhitungkan apapun selain itu. Menolong orang lain itu bentuk real dari pengabdian. Membantu orang lain agar tidak mendapatkan kesulitan. Kalau di dalam kelas fasilitas misalnya tidak normal, AC mati, proyektor mati, kritik yang disampaikan melalui audiensi misal itu hanya menyampaikan kerusakan yang ada di sana agar diperbaiki, kan? Motifnya adalah membantu mahasiswa, serius kampus untuk kelancaran proses belajar mengajar. Dimensi pengabdiannya ada di situ sebagai amtul. Apakah itu tidak lengkap? Apa mungkin kesannya itu kan kalau cuma menyampaikan kerusakan tanpa ada by data melalui kayak peraturan pemimpin yang seharusnya seperti ini itu masih tetap bisa atau baik untuk disampaikan? Kita di perguruan tinggi itu kan pegangannya masyarakat akademik. Yang namanya masyarakat akademik yang dikedepankan adalah identitas akademisinya melalui tridharma perguruan tinggi. Bukan salah secara mutlak, tetapi kurang elegan ketika kritik yang disampaikan tidak berbasis kepada data. Maka hemat saya yang lebih elegan itu adalah ketika menyampaikan kritik entah melalui audiensi
sebelum lari kepada demonstrasi, ya, karena itu saya pikir sebagai bentuk terakhir dari gerakan kemahasiswaan, harusnya didasarkan kepada riset penelitian, survei kayak misalnya. Jadi keren jadinya kalau kita misal menyampaikan temuan kita di lapangan kepada pimpinan melalui audiensi, tapi by research, by data. Sehingga kita ke sana pada saat audiensi itu kita tidak hanya menyampaikan masalah, tapi sudah clear dengan solusinya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Penelitian itu kan akademik dan dimensi rasionalitasnya sangat tinggi. Nah, di situ makna yang lain dari fungsi kemanusiaan kita diterapkan, yaitu pada aspek kekhalifahannya. Yang namanya khalifah itu kan mengarahkan yang lain. Ketika yang lain bengkok, ya kita arahkan, kita luruskan. Itu khalifah. Nah, mahasiswa sebagai agen sosial, kemudian sebagai kontrol sosial, ya, atau agen perubahan dan semacamnya, itu menjadi garda terdepan, menjadi pasukan di garda terdepan untuk menjalankan fungsi kekhalifahannya, mengarahkan hal yang batil kepada yang benar atau al-haq. Mungkin ini juga termasuk pertanyaan terakhir dan sekaligus ini mungkin juga pertanyaan pribadi saya terkait mahasiswa kritis. Mahasiswa kritis ini secara lebih kritis itu lebih ditempatkan di mana saja kira-kira menurut Bapak? Kan yang saya ketahui terkadang mahasiswa itu bukan mungkin karena kurang sadar akan fungsinya atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya. Terkadang itu cuma kritisnya kan nampaknya itu ada di dalam ruang kelas saja, ketika di luar ruang, apalagi pas kepada masyarakat akademik secara umum, itu terkesan tidak ada. Jadi menurut Bapak, kritis dalam konteks mahasiswa ini ditempatkan di mana saja kira-kira? Mestinya kritis ataupun kritisisme yang kita bicarakan dari tadi itu dalam konteks kemahasiswaan itu diterapkan dimanapun konteks yang membutuhkannya sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Kita kembali kepada tridharma perguruan tinggi itu tadi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi bentuk kritis kita yang kita terapkan dalam penelitian misalnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan nyata berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, sehingga menjadi pengejawantahan dari poin ketiga tentang pengabdian kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini tidak hanya dibatasi kepada mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus, tapi juga masyarakat kampus. Jadi masyarakat kampus yang notabene disebut sebagai masyarakat akademik itu masih membutuhkan bantuan kritisisme mahasiswa. Mahasiswa itu sendiri, misalnya yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan, dia menjadi corong dari kritisisme untuk mengkritik bagian-bagian yang
masalah dari kampus misalnya untuk kepentingan masyarakat kampus itu sendiri. Bahkan dalam skop yang lebih kecil di dalam kelas itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Sederhananya ketika diskusi, mahasiswa membayangkan kritis itu adalah mahasiswa yang sudah bertanya. Benar. Tapi sebenarnya tidak hanya sekedar bertanya, karena bertanya itu kan sesuatu yang saya pikir pincang. Pincangnya pertanyaan itu mestinya dilakukan oleh orang yang tidak tahu. Orang bertanya karena latar belakangnya tidak tahu. Benar. Tapi kalau mahasiswa mestinya pertanyaan yang disampaikan itu berdasar kepada analisis, dan analisisnya itu sudah dia persiapkan dengan jalan-jalan yang memungkinkan sebagai sebuah solusi. Ya harus solutif lah, begitu. Maksud saya agar kritik yang disampaikan di kelas itu berbobot, maka disiapkan dari sebelumnya, malam harinya mempelajari tentang pelajaran yang besok. Ketika sampai keesokan harinya, kita sudah lebih paham tentang apa yang dipelajari bersama dengan dosen. Ketika muncul misalnya suatu persoalan, dia akan mempertanyakannya sekaligus dengan memperbandingkannya dengan teori atau konsep-konsep yang lain. Dan teori dan konsep yang lain itu adalah sebagai solusi. Jadi tidak hanya sekedar bertanya. Kalau bertanya, apa yang dimaksud dengan ini, Pak? Itu kan ya bukan salah sih. Bukan salah. Tapi kurang pas bagi seorang mahasiswa. Kan sudah mahal. Bukan siswa lagi. Kayaknya saya sering seperti itu. Nah, sederhananya kritisisme di dalam kelas itu sebagai pengejawantahan dari ketidaksesuaian misalnya konsep yang disampaikan, itu perlu dibenturkan dengan konsep yang lain. Bukan hanya sekedar bertanya apa itu, tapi disandingkan dengan konsep-konsep yang lain sebagai gambaran yang memungkinkan konsep ini berkembang. Artinya ada proses yang bersifat konstruktif nanti. Yang banyak terjadi kan mahasiswa, apa yang dimaksud dengan ini? Pengertiannya ini apa, Pak? Nah, berarti dia tidak memiliki wawasan atau pengetahuan yang tersave di memorinya terlebih dahulu sebelum masuk kelas. Mahasiswa itu harusnya sudah mempersiapkan terlebih dahulu, baca terlebih dahulu. Nah, makanya semangat membacanya itu bukan hanya untuk kepentingan masuk kelas sesungguhnya, tapi membaca itu untuk kepentingan kebutuhan kita akan pengetahuan. Oke lah, untuk pertama misalnya kita membaca untuk kepentingan pelajaran besok. Iya, nggak masalah. Dan dengan